Kowe super wah. Mulane apa sayang kowe. Saking sayangnya goblok diterus nomor wis sayang pangeran. Jadi ora perlu pinter. Mergo nak pinter malah menurut akal saya. Iku mari sombong. Atau digoblokno terus muni wawahu alam. Mulane sing rido paham nggih. Timbang pinter ku mau luhur atau goblok sopan. Sombong dosa, sopan iku apik. Berarti goblok apik. Lah aku gula sampean orangnya yakin ya. Jadi aku yakin ngarepe pangeran. Muga aku pengagum pangeran. Pangeran nggih barang goblok ana gunane. Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan to kan aku wae alim lah aku sering istighfar. Mergo kadang-kadang mulane kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Ya jale misale Ruhin mondok. Misale kan mondok, meskipun ora terjadi. Ruhin mondok 16 tahun hafal Quran luanya, terus juara nasional. Juara tahfidz nasional Ruhin. Keriting gendut umur 16 cek imut-imut itu. Engko ujung-ujungnya apa? Rumakno. Untuk hadiah umroh terus uang 50 juta. Oke itu baik ya dari segi syiar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Ke hafal Quran tak paringi gampang kok untuk umroh untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok, Quran rapal, kitab ora alim, terus urip ning Gunung Kidul, mung berhubung melarat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo ning Langgar Penceng. Tapi akhirnya mulang Quran cah cilik-cilik. Sono bocah iso maca Quran ya sebab dekne, ada pengajian Quran sebab dekne karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi, kenapa? Sing iki pinter mendapat atau menerima. Sing paling tak wedeni dadi wong alim iki. Banyak teman kita yang ndak alim urip ning pedalaman, akhirnya gawe masjid, gawe madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sangu duit kas masjid. Lho kok ora usah guyu, kok ora usah malah ngenyak dosa. Artinya aku mulai jangan-jangan goblok kamu itu diharap benar. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Mulai aku tetap hormat, hormat banget, ternyata hormat banget. Maka hidup ini, makanya kalau suwun, siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Tapi Joko terus gedeng pengajian ya keliru. Uripe masjid itu nak pengajian. Tapi kiai ini kudu wiki. Harus saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta. Harus langsung dizakati. Ora usah ngenteni setahun. Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk 2 juta. Tapi kalau ilmunya enggak manfaat, dia harus zakati. Ya zakati apa saja. Lagi masjid juga 2 juta duit cemen. 3 masjid sing lebih enggak urip atau 3 pondok. Ya paling penting dizakati lah. Gue pribadi ya sak kadari, gue anak bojone sak kadari. Jika ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3%. Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya, zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i, ya zakatnya wong khawas ta wong am? Wong khawas. Ya wong khawas iso 100%, iso 50%, iso 80%. Karena tadi dia takut hisab. Umpama aku kenal sampean ngene iki kok ora krana ngaji Jalalain wedi hisab. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya misalnya aku di daerah santri enggak di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khaldun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar Jalalain. Kowe mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmu Allah Ta'ala. Sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab teman-teman, mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti masyhur itu Dawi Imam Syafi'i. Itu sampai tak figura. Waditu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagai riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya. Maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana, basuh haid itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian enggak perlu kenal saya kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang terus dimenet umat sakmene nak nggih rombongan wali songo selisih piro.
Lha iku mergawe jenenge apa? Tapi misalnya ora ono sing mergawe ya ora ono sing ziarah, jadi repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wallahu a'lamu bimuradi bidzalik, problemnya pertanyaan tidak. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu maka ulama memberi satu analogi, meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya, cerita A sampai Z. A sampai Z itu nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya? Nah orang Arab itu tahu, andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu. Quran itu begini, hamim. Dia tahu. Ha itu merujuk apa? Mim merujuk apa? Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya. Sehingga kita tetap ngendikan wallahu alam. Dan itu makom tertinggi. Itu makom sampean semua. Lah saya milih makom sing dek-dekan. Mulane nerangno mau iku makom dek napa? Dek sing makom dhuwur napa? Wallahu alam. Sama milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Milih makom dek tapi napa? Manfaat. Kayak tawakal itu makom paling dhuwur. Tapi akhirnya nganggur, klunak-klunuk ning omah. Segera tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? Jare kancaku, sajane ora tawakal gitu. Angger gak di toko ora nganggur dhewe. Cuma aja wong kiai ora ada alasan dadi nganggure, alasane apa? Tawakal. Jelas. Mohon jadi jelas ya. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasyabihat. Jadi saya setengah-tengah ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Yang nggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam. Tapi kok ngerti polanya? Piye-piye Quran turun itu lil mubin, lil ibanah untuk memberi penjelasan. Kan nggak kebayang kalau memberi penjelasan, kemudian Quran sendiri maknanya tidak jelas. Ini setengah-tengah. Piye Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi mergo urutane ya urut tenan. Yasin ya Muhammad misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal kan sambung mboten. Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung mboten. Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana ditasqa. Sambung betul. Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makom sampean tadi, makom wallahu alam. Berarti gini, sholatullah ala Toha ala wallahu alam. Sholatullah salamullah ala wallahu alam. Lho kok sawangane kok kemila goblok mau malah pinter. Apa ora mila wis dadi. Lah ya makanya kita warai. Jadi ndak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi setengah-tengah. Ya napa? Tengah-tengah. Jadi detailnya wallahu alam tapi tetap kita tahu pola. Ya caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Toha ya Muhammad? Anggap aja tadi berapa? 9 ya. Ya 5. Itu sudah awal Lailatul Badri karena bulan mulai seri itu tanggal pinten? 14. Lalu kan kok takok, kenapa enggak tanggal 15? Nabi Dewi itu yang ngalami dari 14, 15. Sehingga ada awalun nubuwah, ada tamamun nubuwah. Sehingga kita ngambil dari 14. Ya itu kan dia sambung terus gampang. Tapi aja terus nak ngono terus Yasin sampai mbok hitungi kabeh nganggo abjadun yo keliru ya. Seperti itu pun kita butuh sanad. Ya saya ulang lagi seperti itu pun kita butuh apa? Sanad. Dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad kayak tadi sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Coba kalau sampean
Enggak bermaknani Kanjeng Nabi. Dadi sholatu wa salamu wa ala toha ala wallahu alam. Para wa alam bersifati Rasulillah kan aneh. Jadi utusannya Allah iku wonge wallahu alam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal besar lah penjara tenan. Jelas ya? Jelas ya? Ah jelas pinter. Soleh ra ngaji kang pinter. Sesuk ora sama angkat terus pinter, no? Benar. Nah inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota kan ya, Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua, ada Rasul yang diutus Allah langsung, yang jenenge Rasulullah, kenapa? Ada Rasul delegasi, kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rusulu Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah, tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah, siapa? Lah yang utusannya Isa jenis Al-Mursalun, tapi Rusulu Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan, ini makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya, tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh. Karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi Sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu, beliau di Madinah, tapi Sayyidina Ali, Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan, Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh kemana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Napa? Basyir apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Itu nabi dakwah gawe gampang juga gawe angel. Saiki dakwah kan digawe angel. Apa nerangno ilmu kok ana podium regane 3 juta. Son sistem tak 3 juta. Lha nerangno ilmu ra jelas manfaate kok akeh biayane. Aku mulang jalalane 200.000 entek ora acara bengi iki. Kok ilmu digawe gampang, apa nerangno ilmu cek repote. Tapi ra nyindir biasa wae ora usah tersinggung. Apa nerangno ae. Lho tapi nek niati siar ki monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, betul ngaji wis. Tak berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya kok yasiru wala tu'asiru, gawe gampang. Gawe gampang nerangno ya gampang, hitope ya gampang. Masyarakate ya digawe gampang. Sing penting ora dosa. Sing penting mboten apa? Riyen Kanjeng Nabi pengaji kadang sahabat ya jedo turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni ya turu. Apa penyonton Nabi selawatan kok dinyak kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian. Kok ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nak ana wong muni Nabi ku ora dinteni sahabat ning masjid ku keliru. Dhisik sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh, iku pujian ta ora ya ora roh. Aku ora direkamane. Lagi senane takok. Ada hadisnya enggak? Padahal nak ana hadisnya ya ora iso maca. Iku tuwenang PD ta kok subhanallah zaman akhir ta apa. Yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah gara-gara ngenteni itu keturun. Ya rai-rai ngene iki nak ngenteni kan keturun. Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Ana sing protes, "Kok dongane tiyang turu, Pak?" Ya iya nak ngaji iku. Turu. Mulane takoki dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Mergo ngaji. Turu. Tapi ini kisah nyata, ono wong alim mubalek ngomong ngono protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak hafal hadis. Gimana? Tidur pengajian itu sunat. Wah kaget gini, wong alim tenan. Wong alim tenan, wong kanca kula, sing protes kanca kula alim. Ya tak warai dhisik, saiki pinter wis. Protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai, pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah, Kiai nak merasakan pengajian, datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk. Ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu ya di pertamanan surga. Tapi orang tok ilmu jenenge turu. Jadi mulane kula nu dadi kiai wis lega atine, sing ngrungokno ya monggo, sing turu ya monggo santai mawon.
Ilmuku cukup untuk menganalisis itu. Ilmu saya cukup untuk menganalisis itu. Kalau terang normal ya. Jadi Rasul itu semuanya di pusat kota. Makanya ada litung tiro ummal qura. Ya, semua Rasul itu di pusat kota. Ora oleh Nabi kok wong desa. Tapi desa-desa ini dikirimkan santri-santrinya. Sehingga kita kenal misalnya Sunan Bonang punya utusan Kalijogo. Kalijogo dakwah daerah Seragen, Boyolali sampai Jogja Menowo. Tapi aku ora rodo Jogja tenan pura, tapi Ndarwan tok Solo 3, Boyolali, Seragen. Tapi Menowo itu Jogja barang. Terus Mbah Sunan Bonang punya murid Mbah Soleh yang sampai Sarang misalnya. Itu mulai dulu gitu. Sehingga saya termasuk orang yang bapak saya kandung itu hidupnya itu paling 2 kilo dari makamnya banyak Sunan Ampel, Mbah Ibrahim napa? Asmorokonti. Ya Sunan Ampel itu ketua Wali Songo, itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya. Namanya Ibrahim napa? Asmorokonti. Nah, bahasa Arabnya As-Samarkonti. Terus ini punya bapak namanya Jumadil Kubro, itu di Mojokerto. Karena logikanya tadi, ketika dari mana itu Thailand atau Cempo itu ke Thailand apa Myanmar? Apa Kamboja? Kamboja ya? Tapi saja ini rapati Kamboja, kok roh lah itu Kamboja, ya roh. Pokoknya Cempo lah, ya kalau tidak Kamboja ya Thailand. Atau kubu sebelah, itu angel teman redaksi ini. Daerah sebelah maksudnya, daerah sebelah. Angel, orang ngomong sufi angel. Mereka wis terjustifikasi, penting itu nak paham muni wallahu a'lam. Kacau. Gayanya sopan tapi itu pelemparan tanggung jawab. Nah, dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini kan beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Ono sing nulis buku profesi, biasanya rapati paham. Umpamanya nulis itu profesi bentuk royalti. Ono sing kiai alim paham sejarah tapi mau nulis wedi ra ikhlas. Biasane nulis itu rada golek duit. Ono sing ora nulis ya ora paham koyo kowe, penting seneng kiai. Iku makame ya dhuwur. Ora penting seneng kiai. Nah, keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di Cempa. Jadi di bawah ke Tuban itu sudah ada. Sama beberapa ibu putri Cempa. Karena Tuban itu pelabuhan kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa? Pelabuhan. Maka turun di Tuban ya di desanya bapak saya. Makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah secara silsilah. Nah, maksudnya intisab ya, entah intisab gen maupun intisab nopo belajar. Ya. Intisab ada dua, ada gen, ada apa? Belajar. Nah, sama intisab nasab maupun intisab sabab ini penting saya utarakan. Sehingga orang yang tidak nasab pun untuk baru kayak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu tadi karena kullu nasabin wasababin mungqatiun yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Jadi wong sing wis gagal nasab ngene iki iku iso intisab Nabi lewat nasab sebab yaiku napa warasatul ilm apa? Warasatul ilm. Jadi kowe sekali ra alim istaqballahu minamikum taqabbal ya karim. Habib ora ye ora gus ora alim ora sapa? Muhibbin pecinta. Penggemar. Kayak slang itu kayak ana penggemar itu. Nah, karena bapaknya Ibrahim Asmorokonti itu wali itu kan ya orang alim. Makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu ngikuti Nabi, syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Mbah Jumadil Kubro itu makamnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham apa? Singgah di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota. Karena semua nabi itu litung ziro, ummal qura, waman haula. Nah, kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan. Itu disebut arsalna ilaihimus. Nah, utusan minimal 2 karena biar ada temannya. Ono konco ngrumpi, konco rembukan. Nah, dhewean kan repot. Nah, 2 ini kemudian ditambahkan 1. Fa'azzazna bisalih. Terus sunnah keempat, biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat.
Kemudian Allah selalu bikin 1-2 orang yang mau iman dari kampung situ. Ya, dalam konteks ini Habib An-Najjar disebut wajah min aqsal madinati rajulu yas'a. Jadi polanya Allah ini akan terulang terus. Kalau kamu di dakwah di desa binaan maka yang nolak banyak, tapi selalu ada 1-2 yang menerima kamu. Nah ini yang awal 1-2 yang menerima kamu, insya Allah awal dari kebaikan segalanya. Asal kamu sabar. Dan itu harus dilatih. Dimulainya dari mana? Ya dakwah ilallah walillah. Tapi kalau motifnya sudah uang, akhirnya kita repot. Daerah ini prospek karena ngerti HE kiai. Daerah ini ora prospek ora roh HE. Akhirnya sing ora prospek udah mek sugihan di ritual sing kejawen, sing cara dohir sirik dijauhi para kiai. Bareng diserang kubu sebelah kene bengok. Nah kelakuan kok ngono iku apa-apaan, paham ya? Jadi kita ini sudah salah kaprah. Jadi dakwah itu di daerah prospek ekonomi maksudnya. Tapi orang gelem dakwah ning daerah bina. Lho kula gak ada cerita niki demi napa? Demi kebenaran kula ungkapno. Di Pasuruan itu ada desa namanya Cowek. Itu dulu bapak ke sana itu pakai truk power. Truk power. Itu kampung situ riyen abangan. Saat ini termasuk menjadi kampung terbanyak hafidnya. Terbanyak hafidnya. Itu sekarang saya teruskan sudah jadi kampung yang maju itu hafid terbanyak termasuk terbanyak itu di situ. Itu dulu bapak ke situ tempat truk power, nara truk power iso munggah. Sama masih ingat kecilnya dijak ke sana. Terus sekarang yang dulu dibina bapak saya sudah diputu. Sekarang saya teruskan. Saya masih dakwah di sana. Kadang ya doawan ke saya. Keren. Mulane kula nganti saiki ya ora perlu tak ceritakan, saya masih punya desa binaan di Kalimantan, di beberapa daerah itu santrinya ngaji di saya tak bina karena tadi ada yang di sentral, misalnya saya di Jogja gini namanya sentral. Kemudian ada yang dikirimkan ke desa-desa apa? Bina. Dan itu cukup delegasi karena kalau kiainya induk ikut nguyur ning kono, engko terus kene kosong. Kadang tuh wayoan tok ora binaan. Ya ora apa-apa halal, tapi kadang itu binane ra kasil tapi wayoe kasil ya wong akeh ya macam-macam. Kowe ora usah protes. Engko nang protes ustaz juga manusia, jawabe ngono ustaz juga manusia. Intinya itu menjadi inspirasi Rasulullah kemudian bikin dakwah tadi. Makanya Rasulullah ketika sugeng rungokno Nabi jelaskan pada akhirnya di mana? Madinah kan. Anggap saja Madinah itu ya Umayyah Qura. Tentu Umayyah Qura pertama itu Mekah. Terus kampung kedua Nabi Budi Madinah. Saya beri contoh ya. Attab bin Usaid diutus di, ada yang baca Asid, diutus di Mekah. Ali, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian siapa tadi? Mu'ad, itu diutus kemana? Yaman. Terus beberapa sahabat diutus ke Ethiopia, ke Habasyah. Itu malah banyak sekali, termasuk Sayyidina Utsman. Banyak, paling banyak itu yang delegasi kemana? Habasyah. Tapi ada yang cerita itu pasnya agak Ethiopia, sekarang sudah jadi negara sendiri, Eritrea atau apa namanya. Tapi ya masih wilayah apa? Ethiopia. Sekarang ada kampung yang jan dulu sahabat di situ, namanya, kalau nggak salah Eritrea. Tapi ya daerahnya mana? Ethiopia. Terus ada beberapa sahabat yang zaman itu sudah ke Syam, Syria, pokoknya Syam, bisa Syria, Libanon, Yordan, Palestina. Jadi dulu Nabi itu nggak berhenti ngirimkan delegasi. Dan rumah tenan ini. Dan delegasi ini Nabi kalau ditanya, lalu gimana nakdi ya Rasulullah? Lalu ketika saya ada dekat jenengan, kalau ada orang tanya hukum itu saya pakai apa? Kata Nabi ya bi kitabillah, kamu panduannya ya kitabullah. Kalau ndak fa bi sunnati Rasulillah. Kalau ndak al-khikil asbah bil asbah wan nadhir bin nadhir. Ya mirip-miripkan lah, yang mirip ya mirip, yang mirip ya mirip. Sehingga Imam Suyuti itu punya kitab namanya Al-Asbah wan Nadhair. Jadi cari kemiripannya. Apa? Misalnya begini, ruang tenan. Hukum itu kan mesti ada master. Ya kalau kamu menjadi pakar fikih itu hukum itu mesti ada master. Master ini kemudian menelurkan furu'. Nah furu' ini kalau dalam fikih disebut hadal hukmu mufarra'un ala kadza. Hukum ini dicabangkan ngikuti indukan ini. Misalnya begini, rungokno awas ya. Tak latih ahli fikih. Ini kan sawal-sawal kan sudah mangan toh. Nah wingi Ramadan goblok kan alasannya ramangan. Senajan toh ya alasan aslinya ya asli, cuma akan di alasan toh. Sawal kan semangat. Rungokno ya. Misalnya hukum begini. Tak warai. Kok
perkara kowe pinter ta ora. Mergo aku cek berharap kowe pinter. Ana wong iku jimak bojone ning wulan Ramadan, rino. Napa? Rino. Hukumnya piye? Jimak bojo ning Ramadan hukumnya batal ora? Batal wis. Pinter pinter separuh lah. Kemudian jimak bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Yaitu kafaronya selain qada harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin untuk orang satu mut. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubro. Rungono. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu. Karena makan tidak jima ya tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe bah nang jima ra makan ra jima. Cara cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar poso-poso batal demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo elek ora kepikiran. Ya coba yang nomoso lah Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno. Kowe kok coba yang ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging, ki mangane mendoan. Mendoan tempe ngomongnya apa sing tahu apa bacem yo. Tahu susur terus apa? Jadah terong yo mesti subhanallah. Ora iso dikiyasno. Wis mangane mendoan bojone elek ora ngarah kecelakaan ngono. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone. Ayo. Wes sak Mustofa khusuk lah cara wong Arab sing ayu bangir lho. Wes ora iso ngempet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kok coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susur kan. Jadah. Iku ora seretan nek sak apik. Kula pertama mangan jadah iku kaget. Kula niku kan rada kiai ya. Rada kiai iku nak mangan niku golek sing gampang, bar jadah tak pangan kelat kabeh bingung. Sesuai ning Jogja kulino, kenapa dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Sesuai saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleden. Pertama keleleden. Aneh cara daerah kula kan apa? Aneh. Pomene jenenge jadah kok elek. Ora apa maknane jadah. Jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Terus musa zaman hoken bahaya nek gak diterangno detail. Rumah tenan kita tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kulo untuk barokah ulama-ulama sing mun kabundut maupun sing ijek sugeng. Kemana? Sehingga dari Imam Syafi'i ya, jima itu tidak makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya begini, gue bertamu gue neruhin, terus mangan segone kan normal, terus pamit. Kan nyelek kamar aku jima bojoku. Kurang ajar ta, tamu niku kurang ajar ta. Iku kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Rokno nggih. Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyan. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udzur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa uzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa uzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat? Padahal jima itu halal. Karena hadku hormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyan, merusak kehormatan Ramadan tanpa udzur syara, sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih, ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain, yang semakna, jadi buat kias. Saiki wong malah gergak ana sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup.
Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai qiyas. Saya di sini orang oleh qiyas kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu saya kudu cangkem elek gerem. Tapi cangkem elek kerapi ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kowe sing wis pantes cangkem elek. Kalau di murid cangkem elek kan, ya kok kowe ngono maksudnya ditakoki. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya, bid'ah. Dari sing sitok kubu sebelah mau corone. Dari sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Dari santriku, ya enggak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah kenapa kalau salaman tidak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waduh cangkem elek. Iya cerita cangkem elek. Maksudnya itu akhirnya satu-satu yo satu-satu. Lah kula sebagai kecelok wong alim do takok aku dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ya mending ngono. Lah kok saged Gus ning dinggon argumentasi hukum kok ora ketemu pangeran debat ben pangeran sing mutusno. Karena ini ku sepodo lucune. Podo lucune lho wong padha nganggure debat ngono lha opo. Nek wong parek pangeran, bar salat ben nguyu timbang nguyu ning masjid. Sing kepen salaman ki monggo salaman, ora mbek wong ayu mbek Rugen Mustofa ora ape sahabat nang padha. Ya monggo. Sapi jagungan ki monggo biasa wae. Sementing nak bar salat bar salam wis aja salat meneh, engko salat bak dia. Jadi dulu Nabi malah nak bersolat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah solat fardu dan solat sunat. Maka lakukan sesuatu. Di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Ayo, mau ikut jenenge kias. Kalau kamu bersolat, boleh enggak kamu setelah solat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah solat SMS orang? Ya boleh. Kok enggak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah itu kias. Tapi itu terus mendingin berhubung sama-sama nggak ada dalilnya. Milih yang nggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Ya, tapi ada ngono jujur. Yang ini enak cocok salaman, nah cocok nggak usah. Malah angel meneh kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Sing salaman yo keben, wong ini alam demokrasi. Sing ra salaman yo keben ya biasa wae. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ana sing eling pangeran liwat salaman, ketemu wong mukmin. Ana sing carane eling pangeran nduwi lu terus ngaco tasbih. Ana sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo sementing aja misoi wong. Susah ya apa sih? Waras sithik maksudnya ilmiah sithik. Nah sekarang kita bedheki, saiki mazhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i. Mau bedekan mau. Maka terus diputuskan kalau nggak ada sunnah Rasul maka al-hikin nadir bin nadir hukum sing mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya, saya berkali-kali cerita ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggaweane nabuk ibu Juni. Nabuk itu kan dengan tangan. Nabuk dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Bareng dia ini dilapuri, kadang kan jogeman nabuk ibu Jumu. Gang Romulan bojone kan lapor aku, Gus sakniki mboten nabuki, nyaduki. Bareng kan tak jawab, kok cek nyaduki piye? Jare sing haram nabuki Gus. Sakniki tak leh nyaduki. Terus aku mending ngene, yo aja nyaduki. Gang Romulan bojone lapor, sakniki ngidoni. Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung nabuki tidak nyaduki, kalau nabuki haram nyaduki ra mesti haram, itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram nabuki itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram nabuki itu maka nyadui juga sama, ngidoni juga sama, ngember nganti utang-utang tonggo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang itu. Pemilih di cerdas ngono, terus kita koi sunnah rasulnya mana? Baru saya. Ya malah nak pangeran ngendikan ning wong tua mau fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan hus, terus dia mendingin jancuk bapak. Loh, kok muni jancuk? Kan tidak uffin. Waras ora wong sing muni ngono. Kowe sing muni ora lho.
Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-hikin nazir bin nazir. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram disa. Itu yang maknanya sejenis maka sah. Jadi mulai dulu kias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu. Sayyidina Ali ditanya terus kaidahnya yasiru walatu asiru basiru walatu nafiru. Bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah. Bikin gembira, jangan bikin susah. Malah kalau ngaji seneng guyon. Perkara ini kowe wis sumpek ning omah, rai-raimu wis rai sumpek. Lah wis sumpek ning ngaji disumpekno bisa. Kan sumpek double. Stres malah ngel-ngel wong. Jadi tidak guyon naik ben rileks lali utang sejenak no. Mereka nak dawe Nabi jelas basiru beri berita gembira. Nah, supaya teko ngaji ra paham lah swarga, supaya kayak berita gembira. Tenan ora sok ben kok. Cocokane sok ben. Ya agak-agak tenan aku ikhlas ya tenan. Mulane cara kiai-kiai kuno nak ngakali. Yo kowe ngaji be aku mesti swarga, asal ikhlas. Ana tambahane ana asal ikhlas wae. Jadi saya ulang lagi ya, kias itu nggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya jumlahnya terbatas. Lalu sahabat tahu ini hukum ini ikut partai ini partai ini. Tahu karena al-hikin nadir bin nadir wal albah bil asbah. Tadi Imam Suyuti ngarang kitab al-asbah wan nadzair. Jadi cari mirip-miripnya. Misalnya gini, tak beri contoh. Aku sholat kan ya, Allahu Akbar. Kemudian ada setengah upo, bukan sampai satu, titik terus kelek. Itu kecelok makan apa kecelok keuntal? Loh, cilik kelek. Kecelok makan apa kecelok keuntal? Keuntal. Maka potensi tidak batal itu tinggi. Tapi nak upo sitok ning tangan mbok jupo. Wis salat maksudnya, terus mbok lebokno. Iku keuntal apa mangan? Mangan. Jadi akhirnya kita bedakan mana yang abdan, mana yang sahwan. Sehingga yang amdan meskipun kecil hukumnya makan. Kalau makan berarti membatalkan sholat. Tapi ning bab tamu, sholat itu batal dengan makan. Tapi ning bab tamu, cung tamune kayak no mangan. Tamune kasih makan. Terus bukai uposito. Ini di bab sholat sudah makan namanya. Paham ya? Ning bab sholat sing diarani mangan batal saupo apa kudu sak piring? Saupo. Nah ning bab nyugoi tamu sak piring apa saupo? Sak piring. Sama-sama istilahnya makan, tapi orang akan tahu konteksnya. Makanya dibutuhkan kontekstualis muqtadul hal, bukan sekedar tekstual. Nah sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual, ya tidak bisa. Tapi ngajak goblok bareng apa? Lah nak nuruti bid'ah aku ngaji bid'ah, mana ada Nabi wa tafsir Jalalain. Wong Jalalain ora ngono. HP Nabi ora tau nganggo HP. Pemene WA-an tambah ora tau. Partai, zaman Nabi apa ono partai ngene. Sesuai tak takoki, lha kowe salat kok ning Indonesia, Nabi ora tau lho salat ning Indonesia. Malah panjang kan kalau diterus-teruskan. Maka kita hanya ngambil Nabi ku salat itu sujud ning Allah Subhanahu. Maka yang penting itu sujud. Nabi ketika sujud itu baduke sak ngisore aliyah, sak ngisore bokong. Maka syarat saya sujud itu dari ulama-ulama bokonge kudu sak ndhuure baduk. Oke. Tapi tentu itu contoh kondisi normal. Lah saiki misale ana wong sujud delalah nggone ndas iku tingkat. Tetep sah ta ora? Kaya sujud ning gone daerah-daerah sing kaya ning Arab lho, nek saya haji ku sujud ning bokong lho. Ya sudah, jenenge darurat itu tidak kondisi normal, selalu istisna dalam keadaan darurat. Makanya ketika Imam Ghazali saya masih ingat betul. Umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Wapalo. Tak ben darani wong alim, utawa ya alim tenan, utawa ibu-ibu pokoke penting ngapalno. Ya umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Atau bima naqalahu ulama uddin sami. Sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna. Yang ulama itu tahu, istisna itu pengecualian. Misalnya begini, saya ngomong gini, nyekel bojone wong haram to, jawab ya.
Jawab kan, nyekel bojone wong haram ta ora? Haram mutlak apa ana pengecualian? Haram mutlak. Pemenang ayu kan tambah haram. Elewe haram. Tapi tetap meskipun itu tidak diungkapkan ulama, semua ulama ngendikan nyekel bojone wong haram, haram besar. Ya selain haram rawan dibaca nek bojone Madura. Ya haram plus rawan dibaca. Tapi misalnya terus berdasar pegangan itu, sono bocah ayu kelintir ning selokan. Terus bobaro, bobaro kan haram Gus. Yo mati lah tuh. Meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu pasti istisna. Paham ya? Ad-darurat tubihul, maka harus kamu selamatkan. Lah anak wis selamat kok ijek mbok cekel iki. Iku ngeluai batas gitu. Meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan, haram melihat perempuan. Ada aturannya. Maka ulama kemudian membuat beberapa pengecualian. Haram melihat perempuan kecuali untuk kesaksian, untuk mulang, untuk mergawe. Untuk mergawe kalau wong soleh lah nak haji, gelem ra gelem delok pramugari. Kan kau ada pramugari kok Mustafa jenggoten-jenggoten. Kepengen wong Melayu tapi. Gelem ra gelem kan ke delok pramugari, tapi ya sekadar muamalah. Nah saya itu orang cak nom-nom nakal. Gus kula delok cah wedok tapi muamalah ngopi. Waduh iku perkara. Sing muamalah ngopi ngene lho, ana kiai saleh lunga maro Jakarta, kepengin ngopi terus mandek, kebetulan bakule ayu, lha iku halal. Mergo niate ngopi kebetulan bakule ayu. Nah kowe kan mbok bide, mana bakul sing ayu? Terus mbok parani, lha itu beda. Yo, dadi beda wae. Nak kepengin halal yo. Kowe iku maro Jakarta yo. Kapilah-pilih terus ngantuk ngopi, kebetulan bakule ayu. Terus ngopi mu sak kadare, umumnya ngopi 10 menit ya tetap 10. Nah itu insyaallah halal. Tapi nak aku bidik sekian titik. Terus kamu menentukan arah ngopi di mana. Iku masuk muamalah ya tetap terus nanti. Istilah itu gitu. Karena tadi umumatus syar'i maksusatun bimana qalahu ulama uddin. Jadi meskipun takbir itu umum, misalnya gini. Misalnya ini contoh gampang. Siapa saja yang membunuh orang mukmin maka dia masuk neraka selama-lama. Bunuh orang mukmin. Redaksinya wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan fiha. Lalu ada eksekutor kisos. Saya ulang lagi, eksekutor kisos. Misalnya Ruhin bunuh Mustafa yang amdan. Kan kena hukum kisos. Kemudian eksekutor ini bunuh Ruhin. Ini masuk ayat itu enggak? Enggak kan karena dia bunuhnya karena tugas. Padahal ayatnya tadi siapa aja yang membunuh orang mukmin, padahal eksekutor juga bunuh orang. Tapi kan nggak bisa masuk itu, paham ya? Terus ada lagi contohnya, kita latih fikih, ben pinter, ya ben pinter, udah ibu pinter, gak apa-apa mantas sababi komen bahwa minhu, ibu pinter, insya Allah ditulis pangeran, ya pinter, ngomong pangeran itu gampangan, pangeran itu partai politik, khusnudonan gampang pangeran. Jadi orang wong ibu soleh harus ditulis. Bukan karena Allah nggak tahu, piro-piro sing diibu-ibu wong soleh. Nasi ibu-ibu katokan cekak nih rong barat malah repot nenggal paham ya. Misalnya ono wong ralim kok serbanan kayak protes, apa-apa. Nangi wong barat katokan tok malah repot. Terus ngono ae makome cek ngono mau. Contohnya, jupuk barangnya wong tanpa pamit haram tau ora? Haram. Wes yakin? Saiki ono buajar gede, terus sing iso nyelametno iku debok pohon pisang tanggamu. Terus gue haram nak gak pamit. Mbok kule wong ora ono badir-badir. Ki sedeng mati. Iku wajib ngetok tanpa pamit. Sing duwe wajib ngekeki izin suatu saat konangan iku. Nah nek nuruti fikih kudu izin. Nah, tapi hukum ini iki maksusah ditertentukan dalam kondisi normal. Nak kondisi ra normal langsung kowe ngetok. Wet mau terus mbok go ngelangi. Iku halal tanpa izin. Nah kecuali ngene butuh sitok mumpung untuk izin ngetok 5. Sing 5 ben sing duwe kuwapok. Yo kurang ajar lah dul. Maka kemudian ulama menyusulkan kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Dalam keadaan tertentu ini boleh. Nah artinya gini, gak bisa sidik-sidik sunnah Rasul gak bisa karena yang pernah dilakukan Nabi jumlahnya terbatas. Maka al-hikin nazir bin
Yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini, yang mirip-mirip ini disamakan mirip. Makanya, nah kemudian ada hal-hal yang kita tidak pernah tahu persisnya. Kayak kasus tadi, orang jima istrinya di Ramadan. Cara pikiran Imam Malik, illatul hukmi adalah hadku hurmati Ramadan biwiri uzrin syar'iyyin. Maka makan sama minum. Cara pikiran Imam Syafi'i ya tidak, kalau jima ya jima saja, jangan yang lain. Kesetuju nih. Ono pikiran rodok beling, pikirannya wong Hanafi. Khilah itu rodok beling. Rodok beling ini, misalnya kowe poso-poso kok lesu banget. Mokak wedi kena hukuman niku. Tapi kowe Hanafi ta Syafi'i ya ngaco. Apa ya ra Syafi'i ra Hanafi, padha ora paham ya kok. Hanafi apa Syafi'i? Syafi'i apa Hanafi? Kan bener anak cilik milih sengguri. Ayo Syafi'i ta Hanafi? Hanafi ta Syafi'i? Bulan Bali ini cek Syafi'i. Luar biasa. Nah, cara Hanafi ngene, kowe nek Allah wesu banget kan. Kowe mokak langsung wedi apa? Kena sanksi berat. Cara Imam Hanafi, khilae kowe lunga. Dadi Allah wesu tak. Iki awas kena beling. Langsung dia paham berarti beling kabeh sing ngajar. Allah wesu, seling wah sowan Gus Bahan. Kan aduh. Nah, delok penyanyi dangdut kan gak untuk rukhsah. Karena rukhsahnya syarak hanya untuk taat. Dadi nek niatem delok dangdutan kan gak untuk rukhsah. Wah, lepas banget. Cara ngene kayak, wah sowan Gus Bah. Karena sowan kiai kan ibadah. Nah, ketika ben niat sowan gue musafir. Musafir wis ning giwangan ngopi. Ya wis. Iku khilayo. Tapi kok ya pengen tetep berso. Iku kabare ngene, Mas, kabare. Sampai nang pun rokok dilebokno tong. Sampai malaikat ditendang. Tong. Protes. Lah kula boten ati dosa kon pun rokok. Gak nglebokno tong. Dadi engko adu khilah-khilan mbek malaikat. Dadi nak sing ra khilah ya tapi ya masuk akal dari Abu Hanifah wis ngene ae nak kepeksane kepeksoke lesu. Kan sebetulnya syariat itu gampang, nak lesu banget sampai membahayakan fisik. Gak perlu ngolah kan kamu statusnya famangkana minkum maridon awala safar dengan vonis medis bahwa kalau kamu tidak makan pingsan misalnya cukup sudah boleh buka. Paham ya? Syariat itu luas. Makanya saya ulang-ulang lagi, umumatus syar'i maksusotun bimana qolahu ulama uddin. Meskipun nas itu umum, ulama tahu catatan-catatannya, aturan. Jelas ya? Jadi saya mohon sekali, makanya anak kitab namanya Al-Asbah wan Nadhir. Jadi misalnya Nabi melakukan sesuatu, kita cari mirip-miripnya. Jadi misalnya Nabi kirim utusan ke Yaman, berarti Nabi di sentral dakwah, kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung tertinggal. Nah kamu jangan harus Yaman. Misalnya di sini bisa Sragen, Boyolali, Jogja, Rembang, apa saja. Tidak harus Yaman. Jadi ngambil sunnahnya bukan Yaman. Nah, saya kira misalnya mau Indonesia kirim utusan yang Yaman, yo kalah alim le dul. Nek ono saya itu Umar Hafid ono alim-alim apa mau kirim utusan. Jadi niru Nabi dulu ya dakwahe kirim utusan yang Yaman. Mbahmu ngono karwan Yaman saiki malah gudange ulama. Saya Abdul Haddad wong Yaman, saya Umar Hafid wong apa mbok dakwahi kiai pesolatan. Apa mbok ulang primbon. Lah nek nuruti sunah Rasul zaman itu tugasnya ning ndi? Sembrono. Mesti Yaman zaman iku maknane nyuwun sewu daerah tertinggal zaman Nabi. Lah saiki wis dadi pusat Islam. Jadi saiki Yamane digenti koyok moro dakwah ning daerah tertinggal. Ora kok Yaman sing saiki. Lha iku jenenge Al-Hikin Nadir bin Nadir. Kanjeng Nabi dikandani pangeran, ngene lho mat kena dadi nabi, wis kowe ning Mekah atau ning Madinah, tapi ada delegasi di beberapa daerah niru peristiwa Nabi Isa. Iku jenenge wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Paham ya? Paham, soal yasinan mbek paham. Seneng aku di murid pinter-pinter seneng. Muni paham. Nyenengno guru ku ibadah. Tapi nak kira paham muni paham bodoh niku dosa. Dadi ganjarane sitok nyenengno guru, dosane sitok bodoh. Tapi tetap berarti ganjaran niku ditulis 10. Elek ditulis sitok, berarti 9. Ya kan al-hasanatu bi asri amsaliyah, berarti piro? 10. Bodoh ini ditulis sitok, berarti cek piro? 9, cek badi lah, cek badi. Niku hadis lho, kang kira oleh bantah.
Ya, pokoknya agar manja bil hasanati falahu asyru amsalih. Wa manja bi sayyiati fala yujza illa misal iku Qur'ane ngoten, hadisnya jelas. Nah, apik ditulis pinten? 10. Iku wae 10 minimal, Kang. Nak tepaan amal api banget ila sapimi atidifin ila atafin kasiro dilipatkan 700 sampai ila atafin apa? Kasiro. Mun kula tresna. A'at takhidu ana ta ngalap sapa ingsun. Bil hamzatani tetep gambar loro min rumah takoddam. Maksudnya iso tasil iso tahqiq. Fi ang dartahum bahwa ta'ata itu istifham di mana nasikan maknane nabi. Min dunihi saking liyane Allah. Ghairihi tegese liyane Allah. Aku ngalap alihatan. Mosok aku iku mbok kongkon ngangkat alihatan ing pangeran. Asnaman tegese pira-pira pangeran. Sing iyurit nilamun ngersakno ning ingsun sapa Ar-Rahmanu Allah sing Rahman bidurin kelan bahaya la tuhni mongko ora nyemugeno aning sang ingsun apa syafaatum syafaate asnam. Masa saya disuruh menyembah berhala yang kalau Allah murka sama saya berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak bisa apa-apa. Podo-podo nyembah ya zat yang bisa melakukan apa saja yaitu namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati kang za'amtum kang nyangka sira kabeh ing aliyah wa sangka sian ing manfaat. Padahal gak ono manfaate sama sekali berhala-berhala iku wala yung kitun lan ora iso nyelametno sapa para berhala ning ingsun. Uti wala yung kitun sifatu aliyah disifati lafat aliyah. Ini saat temen ingsun idzan nalikane nyembah berhala. In abadtu tegese lamun nyembah ingsun kira wa ing liyane Allah. Iku lafi dolalin, iku ing dalam kesesatan mubinin kang jelas bayinin jelas. Kalau saya menyembah selain Allah pasti sesat. Karuan nyembah liyane Allah mesti sesat. Ini saat temen ingsun iki dawuh Habib An-Najjar. Ini saat temen ingsun amantu iman sapa ingsun biro bikum lan pangeran sira kabeh. Fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ning ingsun. Ini bukti ya bahwa kebenaran itu harus dimaklumatkan ya. Jadi kebenaran itu harus apa dimaklumatkan karena ketika Habib An-Najjar sudah benar, saya iman kepada Allah. Allah adalah yang Tuhan hakiki. Fasma'un dengarkan ini. Karena semua kebenaran harus disampaikan. Jadi enggak boleh kebenaran dirasakan diri sendiri. Ya, makanya kalau iso maca Jalalain ya tak sampaikan lewat ngaji seperti ini karena menyimpan ilmu itu dosa. Sampean tinggal menerima gak paham buang kune bareng ngrungokno ora paham. Paham ya? Alhamdulillah. Mengko kula matur pangeran Gusti pun do paham alhamdulillah. Ini satu meneh sunah mantu iman ingsun pira bikum lan pangeran sira kabeh fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ingsun. Ya seperti ini. Ayat ini kan tentang orang Antokia, tapi kita bisa meniru bahwa kebenaran harus disampaikan meskipun di depan orang yang kadang belum menerima. Nah, ini kaum ini kan belum menerima, ya betul. Toh tetap disampaikan. Oh kalau gitu kebenaran harus disampaikan meskipun pada kelompok yang kadang tidak menerima, enggak apa-apa. Keputusan apapun pasti ada kelompok yang tidak menerima. Wis kunane ku mulane biasa wae ora usah serius nguntuhnya. Jadi ada yang menerima, ada yang tidak. Biasa wae. Ana sing darani kowe bodoh, sing darani pinter, sing nganggep pinter anggap ae bener, sing darani bodoh kok. Ngono gampang kan. Utawa kowe nak tawadhu sing darani goblok iku bener, sing darani kok pinter. Kowe milih ndi? Wis tas wong nganggur, mikir ngono iku wong nganggur. Mestine wong iku pikirane namung setunggal diridani Allah napa mbok. Mulane latar, urip nang donya umur sitok, kang golek ridane Allah sepurane iku wae sing mbok pikir. Lah opo kowe mikir liya-liyane? Ruwet. Pikir niku mawon. Sale kula ngaji nak pikir entuk ridane Allah ta. Ora usah mikir santri rohae guru. Itu rohae cek ora entuk ridane Allah selesai, napa? Kok repot nang donya repot. Sing di donya pangeran kok mikir ridane manusa pusing. Mikir ya ridane napa? Pangeran warido kamat lubi napa? Warido ka matlubi. Soalnya melani dungane ulama-ulama di selakal hamdulillah rodita walakal hamdu badar ridho walakal hamdu hatta tardo. Itu walak-walik sami mawon manane ya Allah. Kula suwun jenengan ridho teng kula. Segala puji bagi Engkau hatta tardo sampai jenengan ridho teng kula. Walakal hamdu badar ridho walakal hamdu hatta tardo. Soalnya ngoten orientasi ulama riyen. Makanya dawuh Sidina Umar, dawuh ulama-ulama wong sing kepengin ora mati sul khotimah kon maca napa tiap pagi napa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Jadi setiap hari kita memperbarui perjanjian ya Allah saya sudah puas Engkau sebagai Tuhan. Saya puas sepuas-puasnya bahwa Engkau yang sebagai Tuhan. Kalau yang jadi Tuhan tidak selain Engkau wah kacau dunia. Sehingga orang itu terbiasa ridho be Allah. Untuk rezeki ngene ya senang ditakdir sujud ya senang sehingga kita ketika sujud itu luar biasa karena itu kenangan terbaik kita di akhirat. Rumangsamu kenangan terbaik di akhirat itu jadi pengamat.
Sebenarnya disoteng ning akhirat ngomong terus. Kowe takoki pangeran, kenapa kene dunia ngomong terus padahal dunia sing ngatur aku, gak iso jawab. Tapi nek kowe disoteng pangeran zaman ning dunia sujud. Wah, keren, apa? Keren. Kenapa kowe sujud ra ngarep pangeran takok ngono? Mergo sadune manusa ini napa? Sujud. Maka kenangan terbaik kita di dunia adalah apa? Sujud. Makanya Rasulullah kalau muji sujud sampai ngendikan hatta taku nasajdatu khairan minad dunya wa ma fiha. Pada akhirnya nanti kamu mengakui bahwa satu sujud lebih baik ketimbang dunia dan karena itu identitas kita, status kita. Sujud adalah identitas kita, status kita. Makanya kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah apa? Sujud. Ya sudah itu saja. Yang lain-lain itu variasi. Bahkan kita cari makan supaya kuat sujud. Golek kanca ngaji semakin yang sujud sama Allah banyak. Mulane apa sujud ma'as sajidin. Kita cari komunitas yang sama-sama sujud. Ini saat temen ingsun aman tu iman ingsun bi rabbikum lan pangeran sira kabeh fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ingsun isma'u. Tegese ngrungokno sira kabeh kauli ing ngucap ingsun. Zaman iku faro jamuhu. Mongko padha ngantemi watu sapa ngakehu ing Habib An-Najjar famata mongko kapundhut sapa Habib An-Najjar. Ila tindawana lagu maring Habib An-Najjar inda mauti nalikane kapundhut Habib pas kapundhut malah sama Allah didhawuhi udkhulil jannah. Udkhul mlebu sira al jannata ing swarga. Nak tengene yasinan langsung qila udkhulil jannah. Wa qila lan tidhawana pengene dakhala manjing sapa Habib An-Najjar ing jannah hayan ing zaman urip. Jadi zaman sugeng wis langsung dilebokno swarga. Ini keistimewaan. Jadi tidak ada proses mati langsung apa? Dimasukkan apa? Swarga. Tapi qila ya. Qila itu tidak valid. Yang valid ya qila lahu inda mauti. Tentu umumnya ya mati dulu baru masuk surga. Kala dawuh sapa Habib An-Najjar ya harfu tambihin de huruf tambah laita qaumi menawa kaum ingsun ya alamu nang ngerti sapa kaum. Ketika sudah meninggal dan beliau masuk swarga, iku aja berharap mestine kaum saya tahu bahwa kebaikan seperti ini ganjarannya swarga dan mereka tidak lagi kafir. Intinya apa? Orang soleh itu tidak boleh berhenti berharap kaumnya akan jauh lebih baik. Habib An-Najjar wis kapundhut masih berharap kaumnya baik mengakui kebenaran sampai ijek ngendikan ya laita qaumi ya alam. Itu kayak apa? Sekarang enggak banyak dai ijek urip padha uripe putus asa. Gak kena dikandani. Piye ora ono ngene iku zaman wong saleh-saleh dhisik ora ono. Dakwah itu tanpa akhir, tanpa putus asa. Habib An-Najjar wis kapundhut wae ijek berharap ya laita qaumi ya alamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maksudnya ngene iki kaumku kudu roh bahwa balasan kebaikan adalah masuk surga, kemudian mereka menjadi iman. Intinya berharap itu tidak ada selesainya. Nah ini yang ditiru Kanjeng Nabi ketika Abu Jahal kafir berharap kalaupun Abu Jahal kafir ya Allah saya berharap anak putune. Abu Lahab kalaupun kafir kula berharap anak putune. Akhirnya Allah nyebadani Abu Jahal punya anak Ikrimah akhirnya Islam, ya. Abu Lahab dan anak Darrah akhirnya Islam. Banyak tokoh-tokoh kafir yang akhirnya masuk Islam anak-anaknya. Mereka enggak berhenti berharap. Sekarang orang Jawa ora kena bapake kena napa? Anake, ora kena anake kena putune. Karena kebaikan enggak boleh berhenti. Misalnya Indonesia ini kurang baik era sekarang, mungkin era anak kita lebih baik, era cucu kita lebih baik. Orang malah Indonesia bukan bubar piye. Malah bingung kabeh. Kaya santri ini aku aja berharap nak sampean ra alim mungkin anake tambah alim puture aja kok bapak ra alim pomene anake ya iso wae anake sampean ra alim lu kata jane ayo sing mondok-mondok ning ngapal Al-Qur'an bapake aja samae rapal kuwi ku anake udah hafal Qur'an bapake teko kok ngarep padahal aja samae rapal anake diwisuda hafid ayo yang sekarang udah jadi dosen di UGM di UI banyak bapake ra sekolah SD anake udah jadi dosen lebih baik apa enggak. Yang sekarang numpak Alphard bapaknya dhisik numpak apa saja. Bisa. Tapi nak ngalim menjadi rada angel, tapi kan bisa. Bisa itu mungkin. Mungkin itu bisa, paham ya? Pokoknya jangan berhenti berharap. Keren dah agama. Habib An-Najjar itu wis mati, wis kapundhut. Mlebu swarga iku cek berharap ya laita qaumi ya alam. Nah, ini jenis al-hikin nadir bin nadir. Kita ngambil pelajaran ini bahwa orang soleh itu tidak berhenti berharap akan kebaikan umatnya, kebaikan kaum. Paham kan? Oh paham, sudah pinter sih. Ya laita kaum ya amun ngerti semua kaum. Seneng diurit pinter seneng. Sesuai kalau TK paham pun. Ya justru apa itu kok TK kan nanti itu so. Bima klan perkara kufaro kang nyepuro lima ringsun sapa Rabbi pangeran ingsun
Kaumku ngerti bi kufrani kelan penyepuranane Allah. Wa ja'alalan gawe sapa wa ingsun minal mukramin sange wong sing dihormati. Maksudnya wong mlebu swarga mesti berstatus orang yang sangat terhormat.